Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Biomekanika, Bapak Boni Sena. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 1C Teknik Mesin yang beranggotakan Habibi Albayhaqi, Pratikar Herlambang, Reza Aulia Akbar, Randy Hafizun, dan Muhammad Dayan Maulana ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gate analysis. Oke, permasalahan yang saya temukan dan pentingnya gate analysis ini adalah yang pertama, gate analysis adalah teknologi yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis pola berjalan seseorang. Sistem ini memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam bidang kedokteran, rehabilitasi, dan penelitian. Jadi, gate analysis ini menganalisis cara berjalan dari orang-orang yang memiliki masalah berjalan, dan hasil analisisnya akan diidentifikasi untuk diberikan solusi supaya bisa melakukan rehabilitasi atau penyembuhan secara berkala. Jadi yang pertama, pada pojok kiri atas adalah potret seseorang yang sedang berjalan dengan normal. Lalu yang pojok kanan atas adalah orang yang berjalan dengan keadaan cedera. Lalu yang paling bawah adalah potret seseorang yang berjalan dengan aktif. Jadi dari ketiga gambar tersebut kita analisis dulu nih, gimana potret seseorang berjalan dengan normal, dengan cedera, lalu dengan keadaan aktif. Nah, dari ketiga potret dan gambaran tersebut kita identifikasi nih buat orang yang cedera tersebut bagaimana caranya biar bisa kembali normal. Oke, lalu untuk nomor 2, jelaskan teori-teori atau rumus-rumus yang Anda temukan pada literatur atau video YouTube yang terkait dengan topik yang Anda pilih. Pada gambar yang di bawah terdapat foto rangka tulang, dan saya akan menjelaskan pengertian serta fungsi-fungsi pada tulang tersebut. Saya akan menjelaskan pada yang pertama, yaitu tempurung lutut. Tempurung lutut adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang terletak di antara tulang paha dan tulang kering. Tempurung lutut termasuk ke dalam tulang sesamoid, yaitu tulang yang berkembang dari tendon otot. Fungsi dari tempurung lutut memiliki antara lain itu membentuk dan memperkuat sendi lutut yang difungsikan saat menekuk dan meluruskan kaki, lalu melindungi sendi lutut dari cedera dan gesekan, lalu adalah meningkatkan kekuatan otot paha yang membantu Anda bergerak dan berjalan. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian dari tulang betis. Tulang betis adalah salah satu tulang penyusun kaki bagian bawah bersama dengan tulang kering. Fungsinya untuk melindungi kaki dari benturan maupun hal-hal lainnya. Lalu sebagai pengatur utama dari gerak tubuh ketika sedang berjalan, lalu membantu tulang kering untuk menopang berat badan manusia, terutama ketika sedang berjalan dan berlari. Lalu selanjutnya saya akan memberi pengertian dari tulang paha. Tulang paha atau femur adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia. Ia menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Fungsinya adalah tulang paha yang paling utama adalah tentunya menjadi tumpuan pada seluruh badan untuk membantu mempertahankan postur tubuh pada posisi berdiri. Tulang paha bekerja sama dengan otot-otot panggul dan otot-otot kaki untuk mempertahankan keseimbangan dan postur tubuh yang baik. Lalu saya akan menjelaskan tentang pergelangan kaki. Pergelangan kaki adalah bagian dari kaki yang menghubungkan tungkai bawah dengan telapak kaki. Fungsi pergelangan kaki adalah sebagai berikut, memungkinkan gerak naik turun kaki karena terdapat sendi engsel antara tulang kering, tulang betis, dan tulang halus. Lalu membantu manusia melangkah dan berjalan dengan nyaman dan efisien karena pergelangan kaki dapat menyesuaikan diri dengan permukaan yang tidak rata. Lalu mendistribusikan dan menerima beban tubuh yang ditransfer dari lutut ke pergelangan kaki. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang tulang jari kaki. Tulang jari kaki alias falang adalah sekelompok tulang kecil dan panjang yang membentuk jari kaki-kaki. Falang biasanya terdiri dari 14 tulang. 2 tulang falang terletak di jempol kaki secara berurut mulai dari pangkal hingga ujung jari kaki, yaitu proksimal dan distal.
Fungsinya, selain memiliki fungsi sebagai penumpu berat badan, fungsi tulang jari kaki yang lainnya ialah untuk menjaga keseimbangan saat bergerak, terutama ketika berlari dan berjalan. Lalu saya akan menjelaskan tentang tungkai bawah. Tungkai bawah adalah bagian dari tungkai yang berada di bawah lutut hingga telapak kaki. Tungkai bawah terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang kering, tulang betis, dan tempurung lutut. Tungkai bawah juga memiliki beberapa sendi, otot, dan ligamen yang membantu gerakan dan stabilitas. Fungsi tungkai bawah adalah untuk memungkinkan gerakan naik turun kaki karena adanya sendi aksel antara tulang kering, tulang betis, dan tulang halus, lalu membantu manusia melangkah dan berjalan dengan nyaman dan efisien karena tungkai bawah dapat menyesuaikan diri dengan permukaan yang tidak rata. Lalu untuk mendistribusikan dan menerima beban tubuh yang ditransfer dari lutut ke pergelangan kaki. Lalu untuk yang terakhir adalah tulang kering. Tulang kering adalah tulang panjang yang posisinya menghubungkan pergelangan kaki dan sendi lutut. Fungsinya adalah untuk penyambung antara lutut dan pergelangan kaki, lalu menjadi penyeimbang tubuh, lalu sebagai penyangga otot tungkai kaki. Jadi, soal nomor 3 adalah buatlah perhitungan manual dari setiap topik yang Anda pilih. Anda bebas menggunakan asumsi angka. Jadi, kita akan menghitung kecepatan akhir dari pelari. Diketahui gaya normal sama dengan 10 Newton, berat dari kaki adalah 500 Newton, gaya gesek kinetik adalah 20 Newton, gaya muscle adalah 30 Newton, gaya tendon adalah 40 Newton, dan pelari tersebut berlari di sebuah trek selama 10 menit dengan kecepatan awal sebesar 5 meter per second. Jadi hitunglah kecepatan akhir dari pelari. Yang pertama, kita pindahkan seluruh vektor tadi ke dalam diagram untuk dicari gaya resultannya. Caranya adalah kita akan memisahkan mana gaya pada sumbu X dan mana gaya pada sumbu Y. Kemudian kita masukkan nilai-nilai vektor tadi ke dalam tabel terpisah. Sebelah kiri adalah vektor-vektor pada sumbu X dan sebelah kanan adalah vektor-vektor pada sumbu Y. Jika vektor-vektor itu memiliki sudut, maka akan dipisahkan berdasarkan arah sudutnya. Kemudian, di tabel berikutnya, masukkan seluruh nilai-nilai yang di awal tadi. Jadi, seluruh nilai gaya muscle, gaya tendon, gaya normal, dan lain-lain dimasukkan ke dalam tabel ini dan dihitung seperti matematika biasa. Sehingga dengan melakukan seluruh penjumlahan, didapatkanlah vektor pada sumbu X bernilai minus 31,31 dan vektor pada sumbu Y bernilai positif 515,32. Bertanda minus artinya vektor tersebut ada pada posisi sumbu X negatif, kalau positif ada pada sumbu Y positif. Fx-nya adalah minus 31,31 Newton dan Fy adalah 515,32 Newton. Kemudian, kita cari vektor resultan dengan rumus ini. Didapatkanlah nilai sebesar 516,3 Newton. Sementara, untuk arahnya, dihitung menggunakan kalkulator. Didapatkan bahwa sudutnya adalah minus 86,5. Direction arah resultannya ke arah sumbu X negatif. Kemudian, masukkan gaya resultan tadi yang sebesar 516,3 Newton ke dalam persamaan hukum 2 Newton. Fr sama dengan M dikali A. Dengan diasumsikan massa pelari adalah 50 kg, sehingga 516 dikali 3 sama dengan 50 dikali A. Jadi hasilnya A atau percepatan adalah 10,32 meter per second kuadrat. Nilai A ini yang sebesar 10,32 meter per second kuadrat akan dimasukkan ke dalam persamaan kinematika linear, sehingga didapatkanlah nilai kecepatan akhir dari pelari adalah sebesar 6.197 meter per second. Ya, oke, lanjut. Ada hasil simulasi yang menganalisis tentang grafik orang berjalan normal, ditandai dengan tidak adanya lancip-lancip di ujung grafik tersebut.
Sedangkan hasil simulasi COS itu grafik yang menganalisis tentang orang berjalan yang sedang cedera, ditandai adanya lancip-lancip di ujung grafik tersebut. Selanjutnya, untuk soal nomor 5 ini, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem gait analisis. Pada sistem gait analisis ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: pertama, sistem gait analisis dapat membantu mendeteksi dini masalah kesehatan atau gangguan pada sistem muskuloskeletal, seperti kelainan postur, ketidakseimbangan otot, atau kelainan biomekanik. Hal ini memungkinkan interpretasi yang lebih cepat dan pengobatan yang lebih efektif. Kedua, evaluasi dan pemantauan rehabilitasi. Sistem gait analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan rehabilitasi pasien setelah cedera atau operasi. Ketiga, pengembangan desain perangkat bantu. Dalam bidang teknik dan desain, sistem gait analisis dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat bantu seperti kaki palsu atau alat bantu berjalan lainnya. Penelitian ilmiah. Sistem gait analisis digunakan secara luas dan dalam penelitian ilmiah untuk mempelajari pola gerakan manusia, biomekanika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi gait analisis ini. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan dari sistem gait analisis ini. Pertama, biaya dan kompleksitas. Sistem gait analisis ini seringkali membutuhkan peralatan khusus seperti sensor, kamera, atau alat pengukur yang dapat mengukur gait analisis ini. Selain itu, interpretasi data dan analisis yang diperlukan juga membutuhkan keahlian khusus yang dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya penggunaan sistem ini. Kedua, keterbatasan lingkungan. Sistem gait analisis ini seringkali membutuhkan lingkungan yang terkontrol dengan permukaan yang datar dan cukup ruang untuk berjalan. Hal ini dapat membatasi penggunaan sistem ini di lingkungan sehari-hari yang berbeda, seperti di luar ruangan atau di tempat dengan ruang terbatas. Ketiga, data yang kompleks. Data yang dihasilkan oleh sistem gait analisis seringkali kompleks dan membutuhkan interpretasi yang cermat. Analisis yang salah atau penafsiran yang tidak tepat dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak berguna. Baik, cukup sekian presentasi kami yang tentang gait analisis, dan terima kasih banyak kepada Bapak Boni atas bimbingannya kepada kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.